keberanian ini. Karena kita adalah orang pertama yang akan menjajakan produk kita, jasa kita. Jadi kewirausahaan itu sebenarnya banyak hal ya, bukan hanya kita jualan, tapi kita jualan jasa pun itu termasuk usaha. Oke, kita jualan jasa pun itu termasuk sebuah usaha. Oke, yang pertama, ini berarti udah naik semester 1 ya? Udah semester 1 ya? Ini semester 2 ya? Di sini ada yang ranking 1 mungkin? Ada? Yang ikut organisasi? Kira-kira organisasi itu membuat kita prestasinya turun nggak? Hah? Kira-kira dengan kita ikut organisasi itu membuat mental kita bisa menjadi pengusaha nggak? Bisa ya. Jadi berawal dari ikut organisasi itu teman-teman bisa memiliki kemauan ataupun keberanian untuk menunjukkan diri teman-teman terlebih dahulu. Karena yang pertama menjadi seorang pengusaha atau wirausaha itu harus berani melawan diri sendiri. Tadi duduk di depan aja nggak berani. Gimana mau mulai? Ibaratnya saya mau menjual handphone. Saya mau menjual handphone, tapi saya nggak berani buat nawarin. Ya nggak akan kejual-jual handphonenya gitu kan. Nah itu harus dimulai dari keberanian diri sendiri. Nah itu saya awali dari masa SMP. Saya jualan, keliling kelas dan sebagainya. Di SMK pun saya ikut jualan. Sampai berlanjut di masa perkuliahan dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama adalah tadi, teman-teman di sini kalau yang ikut organisasi itu coba diasah skillnya, keberaniannya di organisasi. Kebetulan tadi sudah disampaikan Pak Cipto, saya adalah mantan ya atau ketua OSIS tahun 2012 di SMK Bakti Jatala. Tapi dari hal lain, dari segi prestasi itu jangan sampai ditinggalkan juga. Walaupun kita sibuk dalam organisasi, tapi prestasi harus tetap berjalan. Dan Allah, waktu tahun 2011 tahun yang sama, saya pernah menduduki peringkat 1 dari 3 kelas, dari 3 kelas akuntansi. Jadi peringkat 1 paralel. Nah, itu menjadi sebuah keberhasilan ataupun kepercayaan diri kita untuk menunjukkan diri kita seperti apa. Walaupun saat SMP saya orangnya introvert sekali. Biasanya kalau orang introvert itu nggak cocok sama usaha, biasanya ya, katanya sih begitu. Cuma kan kita nggak tahu, ternyata banyak orang introvert yang menjadi pengusaha. Di sini ada yang introvert yang nggak berani ngomong di depan umum. Beda, extrovert semua ya. Oke, masya Allah. Oke, saya langsung saja di usaha pertama saya yaitu Risol Nagi. Apa namanya? Risol Nagi. Nagi itu artinya tagihan. Yang harapan saya ketika orang makan risol itu, makanan itu orang bisa ketagihan. Tahu nggak awal mulanya itu modalnya berapa? Modalnya waktu itu tahun 2015, waktu saya masih semester 3 di kampus, itu modalnya cuma 20.000. Modalnya 20.000. Itu saya bawa risolnya isi pisang coklat. Risol isi pisang coklat. Ada yang pernah makan risol isinya pisang coklat? Gak pernah kan? Nah, itu menjadi awal mula bahwa inovasi itu penting sekali dalam hal usaha. Yang kedua adalah keberanian. Oke, diawali dari 20.000. Kira-kira ketika kita menjajakan barang baru, itu orang-orang mau pada beli nggak? Gratis. Hah? Gratis ya maunya ya, gratisan ya. Iya. Oke, waktu itu saya semester 3 saya keliling kelas dengan bawa 20.000 itu waktu itu kalau nggak salah bisa bikin 20 risol. Tapi saya jual harga 2.000. Jadi saya bisa untung 100 kali lipat atau 40 atau untungnya 20.000. Jadi kan 2.000 dikali 20
hasilnya 40.000. Jadi modalnya 20.000, saya bisa kasih 20.000. Tapi hal pertama yang saya katakan ke orang-orang yang membeli risol saya adalah, coba dong kritik risol saya itu gimana sih? Kurangnya apa sih? Saya bukan ngomong enak nggak risolnya, tapi saya lebih berbicara, coba dong tolong kritik risol saya, kira-kira kurangnya apa yang perlu diperbaiki. Nah dari situ orang-orang memberikan masukan-masukan, mungkin seperti minyaknya terlalu banyak, isiannya kurang, dan lain sebagainya. Nah dari hal-hal itu bikin kita bisa mengevaluasi lagi produk kita akan dibuat seperti apa. Dan lambat laun saya mulai perbanyak lagi produksinya, sampai pernah saya bawa 1.000 risol ke kampus dengan saya punya 7 reseller. Jadi teman-teman saya nih dari program studi lain, dari beberapa angkatan itu kontak saya, Mas Agung, kira-kira bisa nggak saya ikut jualan? Bisa nggak saya kira-kira ngambil 50 risol? Bisa nggak kira-kira saya ngambil 20 risol? Dan lain sebagainya. Karena prinsip saya waktu itu adalah berbagi ya. Saya tahu teman-teman kuliah itu uang sakunya nggak banyak. Yang mungkin ada yang 5.000, 10.000, itu pun jarang ya. Jadi saya memberikan kesempatan buat teman-teman semua yang ingin ikut jualan, silakan jualan. Jadi waktu itu saya pernah sampai berhasil membawa 1.000 risol. Kalau dikalikan 2.000 berapa? 2 juta, benar nggak? 2 juta rupiah dalam sehari. Tapi semua itu harus ada pengorbanan. 1.000 risol emang bikinnya enak, gampang. Kan bikinnya nyampe malam, nyampe jam 12 malam, jam 1 malam, habis itu kita goreng-goreng, bungkus di plastik, besok paginya kita edarkan ke beberapa reseller, kita juga jualan keliling kelas dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya pernah punya 5 gerobakan, 5 cabang gerobakan, itu semasa kuliah. Berawal dari 20.000. Yang penting adalah niat, inovasi, dan keberanian. Kalau kita berani untuk berinovasi, insya Allah akan ada jalan. Oke? Coba sebelum saya lanjut, di sini ada yang punya inovasi untuk usaha nggak? Ada yang punya inovasi untuk usaha? Belum ada? Oke. Kayaknya kita stretching dulu ya, biar semangat ya. Saya punya lagu, nanti bisa diikutin, tapi nanti berdiri. Namanya adalah lagu suka-suka. Apa namanya? Biar teman-teman semangat dulu, oke? Bisa ikutin ya nanti ya. Jadi sebelum dilanjut. Jadi lagunya ini. Pada ngeliatin nggak sih? Kayaknya pada main handphone tuh. Ayo handphonenya ditaruh dulu. Oke, kita mulai ya. Jadi lagunya gini. Ayo tepuk tangan suka-suka, tangan di kepala, tangan di dada, tangan direntangkan, tangan di belakang. Ini jempolku dan ini jempolku. Apa kabar kawan Cilumba? Nah, Cilumbanya ke tangan gitu. Bisa ya? Apa kabar kawan Cilumba? Apa kabar kawan Cilumba? Apa kabar kawan Cilumba? Oke, saya ulangi sekali lagi, nanti bisa diikuti teman-teman semua. Berdiri, ibu, biar enggak. Ini kayaknya lemes-lemes banget soalnya masih pagi padahal. Oke ya, coba saya ulangi ya sekali lagi ya. Ayo tepuk tangan suka-suka, tangan di kepala, tangan di dada, tangan direntangkan, tangan di belakang. Ini jempolku dan ini jempolku. Apa kabar kawan Cilumba? Apa kabar kawan Cilumba? Apa kabar kawan Cilumba? Apa kabar kawan Cilumba? Oke, semuanya coba berdiri semua. Ya.
Kita berdiri dulu, kita stretching dulu. Ini generasi lawyer di belakang kayaknya. Masih kelas 1, masih kelas 10, ini harusnya semangatnya masih ada. Siap semua? Oke, kita stretching dulu. 1, 2, 3. Ayo tepuk tangan suka-suka. Apakah kawan ciluk? Apakah kawan ciluk? Apakah kawan ciluk? Oke, duduk kembali, tangan dari ikutin. Oke, kalau misalkan nanti pas saya masih ngomong tapi ternyata masih ada yang nggak dengerin, mungkin nanti akan saya tunjuk untuk maju ke depan ya. Oke, saya lanjut dulu ke result lagi. Jadi proses pendaftaran itu berawal dari semester 3 kuliah. Halo. Oke, jadi waktu kuliah itu memang orang tua saya, sebelum saya usaha ya, orang tua saya itu ngomong gini, silakan kamu kuliah, tapi ibu gak bisa ngasih duit, silakan cari sendiri, bahasanya sih gitu ya. Apa? Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat saya untuk tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap kuliah. Melainkan saya memberikan semangat kepada diri saya untuk tetap melanjutkan kuliah. Tapi sebelum kuliah memang saya kerja dulu selama setahun di PT Yamaha Musik Manufakturing Asia sebagai operator produksi. Jadi lulusan SMK akuntansi itu dulu kayaknya susah banget masuk pabrik gitu kan, karena kan pabrik terkenalnya harus TSN, mungkin harus teknik dan lain sebagainya, nggak boleh pakai kacamata. Tapi ternyata saya pakai kacamata nih dulu, lulusan akuntansi tapi bisa masuk ke pabrik menjadi operator produksi di PT Yamaha Musik Manufakturing Asia. Nah hal itu kan dari kerjaan setahun itu saya nabung untuk kuliah. Nah setelah kuliah itu saya berpikir kira-kira untuk mendapatkan duitnya itu dari mana, selain dari beasiswa, dari duit sendiri, ataupun dari kita jualan atau usaha. Nah hal tiga tersebutlah yang bikin saya termotivasi untuk bisa tetap kuliah. Yang pertama adalah jalur beasiswa. Alhamdulillah selama masa perkuliahan saya mendapatkan 4 beasiswa selama masa perkuliahan, dan bahkan beasiswa kelima saya sempat ditolak dari wakil direktur 3 kemahasiswaan karena menganggapnya saya terlalu banyak beasiswa, kasihan teman-teman yang lain. Begitu. Tapi hal itu menjadi pengalaman bagi saya bahwa anak organisasi tetap bisa untuk berprestasi. Yang kedua terkait dengan usaha, wirausaha. Wirausaha ini nggak langsung jalan, kita jualan, kita bisa dapat duit banyak, kita jadi pengusaha dan lain sebagainya. Itu prosesnya panjang. Tadi yang pertama adalah keberanian. Teman-teman harus mengasah keberanian teman-teman semua. Di sini ada nggak yang mau jadi sales? Ada yang mau jadi sales? Nggak mau. Terus gimana mau jualan produknya sendiri? Lewat sosial media, lewat TikTok. Tapi kan itu tetap harus ada skill ya, skill marketingnya dan sebagainya. Nah terkait dengan sales, sebelum saya kerja di pabrik, saya menjadi sales marketing atau sales promotion boy. Kartu perdana Telkomsel dulu, saya keliling-keliling ngejualin kartu
perdana Telkomsel harga 3.000 ke sekolah-sekolah, ke SMP, ke yayasan dan lain sebagainya. Bahkan ke Car Free Day di Gor Trisanjar saya pernah bukannya olahraga tapi saya jual kartu perdana nawar-nawarin orang. Bu, Mas mau nggak beli kartu perdana harganya 3.000, dapat kuota segini, dapat pulsa segini dan lain sebagainya. Nah itu mengasah keberanian kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah selain itu saya pernah jadi orang cuci-cuci piring di sebuah kafe atau restoran namanya CFC. Tahu CFC? Tahu CFC ya, kembarannya KFC. Nah saya pernah jadi waiters dan cuci-cuci piring semasa kuliah. Percaya nggak? Jadi pas liburan semester, saya ngambil kerjaan untuk kerja cuci-cuci piring, jadi waiters. Selamat pagi Bu, silakan ada yang bisa dibantu? Silakan, ini kita lagi ada promo harganya sekian dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga mengasah komunikasi kita dengan customer. Saya pernah jadi penjaga warnet kalau malam. Dari kuliah saya jaga warnet sampai jam 12 malam, jam 1 malam di daerah Pesayangan waktu itu. Ada yang punya daerah Pesayangan? Nah, selain itu jaga warnet, saya juga pernah jadi waiters juga di sebuah usaha jualan es krim. Nawarin juga. Ujung-ujungnya apa? Ya nawarin lagi, sales lagi, marketing lagi. Nah itu kan menjadi titik awal teman-teman untuk berani menjual produknya teman-teman semua. Seperti tadi produk risol lagi, keliling kelas modal 20.000 sampai akhirnya pernah bawa risol 1.000 risol ke kampus, atau kalau diduitin 2 juta rupiah. Teman-teman di sini ada yang ingin usaha dimulai sejak SMA atau SMK sekarang? Kalau nggak ada mungkin ke Pak Ipung ya. Pak Ipung biasanya bisa sama siswanya. Oke. Nah selanjutnya di jurusan ini di resort, saya pernah akhirnya memutuskan dari 5 global itu. Saya memutuskan untuk mencoba mencari investor. Tahu investor? Orang yang mendanai usaha kita. Jadi saya merasa bahwa resort saya bisa berkembang pesat. Dengan membuka 5 cabang, artinya saya bisa membuka paling tidak 1 restoran atau 1 kafe tentang resort. Dan akhirnya saya menemukan 2 investor yang masing-masing danai saya 15 juta. Jadi total 30 juta untuk saya membuka sebuah cafe resort. Dan saya buka di tahun 2020 awal. Tahu nggak tahun 2020 ada peristiwa apa? 2020 ada peristiwa apa? Corona. Benar sekali. Dan Kota Tegal adalah kota pertama yang di lockdown ya, yang ditutup, yang nggak bisa kemana-mana. Yang artinya restoran saya buka di November 2019. Ketika Kota Tegal Februari 2020 ditutup, artinya apa? Bangkrut. Jadi saya rugi kurang lebih 40 juta. Yang kayak saat ini sih nggak terlalu besar ya, 40 juta ya. Tapi saat itu membuat saya jadi malas untuk berwirausaha lagi, malas untuk jualan lagi, malas untuk entrepreneur lagi, karena saya menganggap bahwa 40 juta itu bukan angka yang kecil dan saya takut untuk melangkah lebih jauh lagi. Jadi resort lagi saat itu ditutup tahun 2020 saat corona menyerang, dan itu efeknya sangat berasa sekali sampai tahun 2021. Tapi di tahun 2021 awal, saya memberanikan diri lagi untuk mencoba memulai inovasi saya yang baru di bidang usaha lagi ya. Namanya adalah pesan jasa. Apa namanya? Pesan jasa. Pesan jasa itu adalah sebuah platform aplikasi ya, aplikasi di handphone teman-teman.
ketika teman-teman mau mencari jasa pijat, jasa accounting, jasa audit, jasa hukum, terus siapa lagi ya? Kontraktor mungkin, atau yang mau bikin bangunan dan sebagainya, itu melalui pesan jasa tersebut, aplikasi pesan jasa. Walaupun saya jurusannya accounting, akuntansi, tapi inovasi saya berkaitan dengan IT. Berkaitan dengan IT. Kenapa dengan IT? Karena berhubungan sama aplikasi. Dan kira-kira teman-teman, kalau jurusannya akuntansi, paham IT enggak? Paham IT enggak? Enggak ya, karena akuntansi itu sangat jauh sekali dengan pembahasan IT, kode-kode dan sebagainya. Tapi kan kita sebagai manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir gimana caranya kelemahan kita bisa menjadi sebuah kekuatan kita yang baru. Dimana saat itu, walaupun saya jurusan accounting atau akuntansi, saya merekrut orang IT untuk membantu saya membuat aplikasi tersebut. Dan saya ikutkan dalam kompetisi wirausaha pemuda Kabupaten Tegal tahun 2021. Jadi tahun kemarin saya ikutin aplikasi saya ke wirausaha pemuda Kabupaten Tegal. Dari sekitar 300 atau 400 pendaftar waktu tahun kemarin, dan alhamdulillah saya menjadi salah satu dari 28 orang yang menerima dana sebesar 15 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengelola pesan jasa. Nah, jadi pesan jasa itu tadi ya, sebuah aplikasi yang gak ada hubungannya sama akuntansi. Tapi saya berusaha untuk mengerti apa sih kebutuhan pesan jasa ini, apa sih skill yang harus punya. Kalau saya nggak punya skillnya, saya harus ngapain? Kalau saya nggak punya skillnya, berarti apakah saya harus ya udah deh, saya nggak punya skill IT, ya udah deh, saya nggak punya skill marketingnya dan lain sebagainya. Masa ya harus langsung kalah begitu aja, belum pernah gitu ya? Kan kita punya akal pikiran. Akhirnya harus teman-teman punya ide yang lain. Oke, saya punya teman IT nih, coba di kota kan, siapa tahu dia bisa bantu, siapa tahu dia bisa join di usaha saya dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah setelah mendapatkan dana 15 juta, saya bertemu dengan developer ya. Bener nggak Pak Ibu namanya developer? Bener ya? Developer untuk membuat aplikasinya. Dan tahu nggak, ternyata buat aplikasinya butuh dana berapa? Ternyata 15 juta kurang Pak Ibu. Ternyata 50 juta Pak Ibu. Buat aplikasi pesan jasa itu ternyata butuh dana sekitar kurang lebih 50 juta. Dan itu aplikasi yang sangat biasa banget. Ibaratnya belum terkoneksi dengan berbagai hal yang ada di dalamnya. Sedangkan pesan jasa ini, kita rencananya ada 12 bidang jasa yang akan cover kebutuhan jasa masyarakat Kabupaten Tegal. Dan saat ini kita masih mengembangkan untuk bisa kita uji cobakan di tahun 2023 insya Allah. Dan aplikasinya sudah kita buat oleh salah satu alumni dari Gojek ya. Jadi beliau ini orang Kabupaten Tegal yang pegang GoPay waktu itu. Alhamdulillah dibantu sama beliau dan saya mendapatkannya gratis tanpa memungut biaya 50 juta itu. Kira-kira itu sebuah rezeki bukan? Rezeki banget ya, kita harus bayar 50 juta tapi kita ketemu orang baik, dikasih gratis aplikasinya. Tapi dengan syarat saya harus berani untuk survive, harus berani untuk bakar-bakar duit, tapi duitnya nggak ada yang dibakar. Jadi bingung juga ya, duitnya nggak ada yang dibakar, kita pakai apa nih gitu kan? Nah makanya kita merangkak lebih sedikit-sedikit dan semoga tahun 2023 aplikasi pesan jasa ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Tegal khususnya. Cuman jangkauan kita adalah Pemalang, Tegal, Brebes, Sawi. Jadi itu jangkauan kita di aplikasi pesan jasa tersebut. Nah, kira-kira usaha ini apakah hanya jualan aja? Kira-kira kalau usahanya jasa bisa enggak? Saya pernah usaha juga nih,
tapi usaha haram kalau bagi saya namanya itu. Kenapa usaha haram? Karena saya pernah jadi joki skripsi, joki tesis. Jadi saya punya kelebihan menulis. Jadi kan saya suka penelitian ya, saya suka penelitian, saya suka bikin tulisan dan sebagainya. Saya pernah ikut lomba karya tulis ilmiah nasional di Palembang tahun 2017, dan saat itu juga saat itu ada kompetensi akuntansi nasional di Palembang tahun 2017 juga. Jadi di tahun yang sama saya ke Palembang untuk mengikuti dua kompetensi nasional, yaitu lomba karya tulis ilmiah nasional dan lomba kompetensi akuntansi nasional. Mungkin juga tahu bahwa waktu SMK saya pernah ikut LKS ya dulu. LKS itu lomba kompetensi siswa akuntansi waktu itu. Dan teman-teman perlu tahu yang laki-laki khususnya ya, yang laki-laki tolong didengar. Saya menjadi satu-satunya peserta lomba pria laki-laki dari Kabupaten Tegal. Jadi yang lainnya dari SMK di Smekar, terus SMK 1 Selawi dan sebagainya itu perempuan semua. Dan saya adalah satu-satunya peserta lomba LKS laki-lakinya, laki satu-satunya. Jadi teman-teman yang laki-laki nggak perlu malu, nggak perlu takut untuk berkompetisi. Dan yang perempuan kalau ada yang TSM, kalaupun misalkan ada LKS, yang lainnya laki-laki nggak perlu takut, perempuan sendiri. Itu akan membuat kita jiwa kompetisinya berlanjut gitu. Nah, berlanjut lagi tadi di keahlian saya di bidang penelitian. Selain saya jualan resource, semasa kuliah tadi ya kerjanya macam-macam ya, ada waiters lah, ada cuci piring lah, ada sales lah, ada jaga waktu dan sebagainya. Saya menjadi joki skripsi atau joki tesis, di mana satu skripsi itu dibanderol dengan harga 1,5 sampai 3 juta. Enak nggak? Enak nggak dapat duit segitu? Satu skripsi. Tapi itu usaha haram ya, usaha haram yang tidak boleh dilanjutkan. Kenapa haram? Ya karena kita membantu orang lain dalam hal yang tidak baik ya. Harusnya kan skripsi itu menjadi tolak ukur kita, tolak ukur kelulusan kita dalam sebuah universitas atau sebuah kampus. Tapi kita bantu untuk mereka lulus. Nah, biasanya dalam satu semester saya itu bisa mengerjakan 7 sampai 10 skripsi. Bisa kebayang nggak 7 sampai 10 skripsi dalam satu semester kerjanya kayak gimana? Satu skripsi aja kadang bingung banget ya. Kadang bingung ini hasil akhirnya gimana dan sebagainya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa skripsi yang saya kerjakan itu bukan akuntansi doang. Tapi apa? Ada pendidikan matematika, ada hukum, ada farmasi, terus ada pendidikan guru SD, terus marketing juga dan beberapa lainnya. Itu menandakan bahwa kita perlu adanya skill tambahan, bukan hanya akuntansi saja. Atau teman-teman kalau misalkan TSM, TKJ, pemasaran dan sebagainya, itu kalau bisa skillnya jangan cuma di skill itu aja, tapi bisa meluaskan diri ke skill lainnya. Itu ya. Oke, semasa pesan jasa. Pesan jasa ini berawal dari mana sih? Nah, pesan jasa ini berawal dari usaha saya yang namanya Accounting Life Partner. Apa namanya? Accounting Life Partners. Jadi saya berusaha membuat sebuah usaha di mana kita membuka jasa bagi teman-teman UMKM ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang laporan keuangannya ingin disesuaikan dengan PSAK atau SAK. Jadi saya dan teman saya itu memiliki usaha namanya Accounting Life Partner. Lumayan, kita cuma ngerjain transaksi aja, misalkan sebulan 400.000 dari satu UMKM. Bayangin kalau kita ada 10 UMKM yang kita tangani, berarti berapa? 3 juta. Padahal kita hanya memasukkan transaksi dari transaksi kertas ke aplikasi. Nah, itulah adalah awal dari pembuatan pesan jasa atau aplikasi pesan jasa, di mana saya ingin orang-orang yang membutuhkan jasa itu dengan mudah mencarinya melalui aplikasi. Mungkin kayak Gojek kali ya, Gojek, Grab dan sebagainya. Kita pengen
pergi kemana dengan mudah ya udah pakai aplikasi aja kalau kita punya kendaraan, aplikasi Gojek, Grab dan lain sebagainya. Nah kalau pesan jasa ini beda lagi, lebih meluas lagi. Ketika kita butuh jasa apapun melalui aplikasi itu, kita tinggal klik aplikasinya, buka aplikasinya, kita bisa mendapatkan jasa yang kita inginkan. Nah, untuk menjalankan pesan jasa ini kan butuh duit. Sedangkan saat ini untuk bapak duitnya nggak ada. Makanya saya saat ini bekerja secara profesional terlebih dahulu di sebuah perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan sebagai Procurement, Payment, and Control. Ada yang tahu posisi itu? Tahu nggak? Procurement, Payment, and Control. Ini adalah sebuah posisi pengadaan barang. Apa? Pengadaan barang. Jadi kebetulan saya punya 3 tim. Tim saya ini walaupun saya dari kampus swasta ya, kampus swasta di sini di dalam kota sendiri, tapi 3 tim saya alhamdulillah dari kampus-kampus yang punya nama. Satu dari Universitas Indonesia, satu dari Universitas Mercu Buana, dan satu dari BSI Jakarta. Jadi saya tidak perlu ini, kita tidak perlu merasa berkecil hati, berkecil diri, kita berasal dari kampus ataupun dari sekolah kecil. Karena yang membesarkan nama kita adalah diri kita sendiri. Yang membesarkan nama kita adalah diri kita sendiri, bukan nama besar sekolah ataupun nama besar kampus. Oke? Nah, pesan jasa sendiri ini saya sedang mengumpulkan dana dengan cara saya bekerja terlebih dahulu di bidang profesional sebagai Procurement, Payment, and Control atau bagian pengadaan barang. Di sini ada yang tahu perusahaan food and beverage, F&B. Ada yang suka minum ke Starbucks? Ya kita kayaknya nggak cocok Starbucks, ya kita cocoknya mungkin kapal hitam gitu ya. Ya jadi perusahaan saya ini bergerak di restoran, kafe, dan beberapa perusahaan lainnya, dan saya adalah bagian pengadaan barangnya. Kayak contoh, misalkan kita mau makan nasi goreng di restoran, kira-kira butuhnya apa aja nasi gorengnya? Nasi, bumbu-bumbunya, ayamnya, kerupuknya mungkin, cabai-cabainya, bukan cabai-cabainya ya, terus bawangnya dan sebagainya. Nah itu pengadaan barang adalah tugas dari tim saya, divisi saya, pengadaan barang. Dan pengadaan barang kami dalam sepekan itu kurang lebih 250 sampai 300 juta rupiah. Atau kalau di sebulan kan kurang lebih saya mengelola dana untuk dikontrol itu kurang lebih 1 M untuk dikontrol dananya. Keluarnya gimana, pembayarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah itu membutuhkan sebuah skill akuntansi aja di sini kurang ya. Ini adalah proses analisa. Proses analisa ini bukan hanya untuk orang akuntansi tapi banyak hal. Dan teman-teman di sini nggak perlu takut kalau misalkan saya lulusan akuntansi, saya lulusan TKJ, TSM, ini kira-kira kalau bekerja harus sesuai nggak ya sama jurusan? Kira-kira harus sesuai nggak? Coba di sini yang pengen usaha siapa? Yang lulus sekolah pengen usaha? Gak ada yang mau sama sekali. Yang maunya kerja. Yang maunya kuliah? Gak ada juga. Ini maunya jadi beban keluarga semua apa gimana? Ini kalau bisa jadi beban keluarga itu cukup sampai kelas 12 SMA aja ya. Setelah lulus SMK tolong jangan jadi beban keluarga lagi. Silahkan bisa cari kerja, kuliah dengan biaya sendiri atau wirausaha, paling nggak itulah. Karena ibaratnya gini, sekarang kita mikir ya teman-teman, makan pagi kira-kira butuh duit berapa? Makan pagi kira-kira butuh duit berapa? Coba saya tanya satu-satu deh. Ini namanya siapa? Kita nama malu-malu. Namanya siapa? Oh, Pak ini tolong Pak. Namanya siapa? Kira-kira kalau pagi itu makan butuh duit berapa?
5.000. Berapa? Oke, masih mikir. Yang laki-laki ada enggak yang mau ngomong? Kira-kira makan pagi itu karena kurang kaya ya? Makan pagi kira-kira butuh duit berapa? 5.000. Oke, 5.000. Makan siang berapa? 10.000. Iya, 10.000. Masya Allah, ini makan apa nih? 10.000 pasti dapat enak nih. Makan malam berapa? Anggap aja 5.000 lagi. Sehari butuh berapa? 20.000. Kali sebulan berapa? 600.000. Ini belum bensinnya, belum kuotanya, belum ngabarin pacarnya untuk makan malam atau pacaran mingguan dan sebagainya. Kira-kira sebulan butuh berapa? 800.000 buat diri kalian sendiri. Bener nggak? Terus kalian sekarang berapa bersaudara? Anggap aja kalau kalian cuma satu orang anak semata wayang, pewaris harta keluarga. Misalkan punya perusahaan bapak ibunya gitu. Anggap aja 800-700-800.000 per bulan. Kira-kira udah pernah nanya nggak ke orang tuanya, Pak, Bu, penghasilan bapak ibu sebulan berapa sih? Udah ada yang pernah nanya? Coba deh, sesekali ditanya deh ibunya bapaknya, Pak, penghasilannya berapa sih? Saya bilang, terus dikurangin sama biaya hidup kalian tadi 800.000. Kira-kira masih cukup nggak orang tua kalian membayar listrik, mungkin bayar tagihan-tagihan, kondangan, makan sekarang 20.000 kayaknya agak ini ya. Pastikan 50.000 ya. Kondangan sebulan berapa? Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Listriknya berapa? Makannya satu keluarga dan sebagainya. Kira-kira kalian kalau udah tahu penghasilan orang tua kalian berapa dan pengeluaran diri kalian sendiri berapa, kira-kira masih tega nggak untuk jadi beban keluarga? Ya elah, masih udah lulus SMA masih beban keluarga ya. Jadi setelah lulus SMA harus sudah mulai, bukan setelah lulus SMA, harusnya saat ini kelas 10 udah memikirkan masa depan. Kira-kira habis lulus mau ngapain? Kalau misalkan targetnya adalah kerja di perusahaan Bonafit, ini karena kan perusahaan Bonafit itu perusahaan besar itu yang menerima lulusan SMK itu jarang ya. Maksudnya ya untuk-untuknya operator produksi ataupun ya kurang lebih itulah. Kecuali teman-teman punya skill lebih. Jadi kebetulan saya punya teman sekarang jadi memiliki profesi security engineer. Apa? Security engineer. Beliau sekarang usianya baru 21 tahun, tapi sudah di-hire oleh perusahaan besar sejak usia 16 tahun. Sekarang usia kalian berapa? 16 ya? Nah, 16 tahun teman saya ini udah di-hire oleh perusahaan besar karena beliau memiliki skill di bidang IT di atas rata-rata. Nah, kalau teman-teman itu bisa, kenapa kalian nggak bisa? Ya kan? Sekarang pilihannya adalah gimana caranya kita memiliki skill yang ketika orang cari itu kita punya. Ibaratnya gini. Ketika kita lulus sekolah atau kuliah atau ketika kita sudah punya skill, setidaknya kita itu yang tidak cari pekerjaan atau kita nggak perlu cari duitnya yang cari kita. Apa? Duitnya yang cari kita. Selamat siang Pak Agung, saya ini dari perusahaan ini, kira-kira bisa dibantu nggak ya? Saya bikin laporan keuangan. Selamat malam Pak Agung, saya dari UMKM ini, saya mau dibantu untuk membuat laporan keuangan 3 bulanan. Kira-kira biayanya berapa ya dan sebagainya. Nah, ini kan uangnya yang datang ke kita ketika kita sudah punya skill. Bukan kita yang nyari-nyari. Beneran deh, cari kerja itu susah banget loh. Bukan kalau saja kerja deh, ngejualin produk kita deh, kita misalkan punya air mineral ini produk kita. Kita menjualin ini sehari 10 botol. Kalau laku, alhamdulillah. Kalau lagi nggak laku gitu, pusing kan? Apalagi cari kerjaan. Nah, teman-teman apakah bakalan pusing ketika setelah lulus baru mikirin, nah ini belum lulus kira-kira mau kemana ya? Nah, kerjaan susah, punya modal,
mau lanjutin kuliah tapi nggak punya duit, kan hal itu harus perlu dipikirkan matang-matang. Saya sekarang gini deh, saya punya teman-teman, siapa tahu ada yang mau mengikuti jalan. Jadi saya itu pernah bikin dream namanya apa? Dream. Saya bikin 20 mimpi saya di sebuah kertas. Ada yang pegang handphone? Sekarang nggak apa deh, handphonenya dibuka deh. Saya kasih waktu 5 menit. Yang bawa handphone silakan pegang handphonenya. Terus buka catatan. Ini giliran suruh buka handphone, nggak pada buka handphone, gimana sih? Udah buka catatan? Saya pengen teman-teman bikin catatan 5 tahun ke depan tuh mau ngapain? 5 tahun ke depan tuh mimpi apa yang pengen dicapai? Gak usah 5 tahun deh, gak usah 5 tahun, gak usah 5 tahun. Selama sekolah di SMK UPTK, silakan ditulis di sini. Judulnya adalah Dream Note. Dream Note, bebas deh mau ditulis di pesan, di WhatsApp, di catatan, di apa kek. Yang penting judulnya adalah Dream Note. Teman-teman silakan bikin mimpi teman-teman selama 3 tahun selama sekolah di BPTK. Apa yang ingin diwujudkan? Misalkan saya pengen jadi ranking 1 di kelas, pengen jadi ranking 1 paralel, pengen ikut lomba kompetensi siswa, pengen jadi ketua OSIS, pengen punya usaha, dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditulis. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa perlu ditulis? Saya boleh tunjuk orang nggak biar maju, biar ngomong. Saya butuh 2 orang deh, cewek 1, cowok 1. Nawarin dulu ada yang mau juga. Kalau nggak ada yang mau maju, saya tunjuk saya tunjuk 2 orang buat maju. Ada yang mau maju? Perempuan dulu. Gak ada. Laki-laki. Ini ditanya mau maju pada nunggu semua. Ini yang ikut organisasi yang mana ya? Ini, oh ya, coba sini maju. Ayo. Untung. Ini maju nggak apa-apa, nggak akan dimakan kok. Yang perempuan. Kamu maju. Coba sini. Ayo, maju. Mau? Niatnya. Ini kalau ditunjuk nggak ada yang mau. Kamu bisa dibantu nggak Pak? Ini apa yang sebelahnya? Mana yang sebelahnya? Nia. Mana? Depan yang dengan Ini. sebelahnya. Ya. Ini. Ya. Oh, disuruh bapak itu mau Pak. Yang mana? Mana? Ayo sini. Ya Allah maju aja nanti yang mau. Astagfirullah. Masih jalan ya? Bapak sini. Untung. Enggak dimakan. Ayo. Berani, ada yang berani. Udah dibikin tulisannya. Ayo dong, ada yang mau maju kali ini. Ayo, siapa namanya? Bunga Citra Lestari. Ayo maju sini. Bunga siapa? Bunga Ramadhani. Ayo Bunga. Tunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang tangguh. Bikin malu laki-laki, ayo. Yang perempuan aja berani maju, masih laki-laki nggak berani. Ayo, kasih jalan. Ayo. Tepuk tangan dulu.
perkenalan dulu ya, namanya siapa, terus mas berapa, jurusan apa gitu. Ini namanya Babengkara Model, terus usaha dari aslinya coba. Ciemisi. Wah, walaupun Ciemisi cuma kan kalau kita packagingnya bagus, penjualan oke, kan tidak menutup kemungkinan bisa jadi besar. Benar nggak? Kayak risol lagi, walaupun harganya 2000 dari awal cuma udah bisa berubah dan lain sebagainya. Ini harus dimulai sejak dini teman-teman. Jadi perlu ada keberanian ya. Saya pengen dulu berawal dari mana, kelas 9 udah punya usaha Ciemisi. Jadi kakaknya jual dulu. Terus Mbak Bunga ini bantunya di bagian apa nih? Bagian pembuatannya. Kalau boleh tahu omsetnya sehari bisa berapa? Oh, sehari 200.000 ngalahin gaji UMR orang kerja 200.000 kali 30 berapa? 6 juta, coba bayangin. 6 juta bisa buat traktir kalian makan di kantin. Mau nggak ditraktir? Kalau mau ditraktir doain biar usahanya lancar. Terus kalau boleh tahu isian yang bikin beda Ciemisinya Babengkara dengan Ciemisi lain apa sih? Rasanya ada apa sih?